Di Amerika dia kayak mewajibkan kita itu makan sehari 3 kali karena untuk sarapan itu dia harus sarapan pakai gula. Nah itu sebetulnya dari industri. Industri itu mewajibkan kita makan 3 kali sehari. Padahal tubuh kita itu gitu kalau tiap-tiap tubuh manusia itu kan beda-beda ya cara sistemnya. Nah semakin kita dewasa kita pasti akan mempelajari bagaimana cara kerja tubuh kita. Nah yang sudah saya pelajari dengan benar adanya kalau tubuh kita diistirahatkan setidaknya lebih dari 12 jam, badan kita itu menghasilkan yang namanya autofagi. Autofagi itu di badan kita itu untuk benerin sel badan kita lagi. Kalau misalnya kita nggak benerin apa gimana? Kalau kita makan terus ya, badan kita itu nggak punya kesempatan untuk membenahi dirinya. Ketika kita makan itu di jendela ketika ada matahari. Sekitar matahari nggak ada gitu, lebih baik kita sudah mulai berpuasa atau makanan yang tidak memberatkan tubuh kita untuk bekerja gitu sebetulnya. Jadi bikin gendut atau tidak bikin gendut bukan karena itu makan pagi atau makan siang atau makan malam, tapi bagaimana cara kita berpuasa dan buka puasanya. Dari makanan untuk pemikiran kita dilemahkan. Oh iya. Iya, dari minuman, dari sisi spiritual kita dilemahkan, spiritual dan pikiran dan rasa semuanya dilemahkan. Oke. Secara vibrasi kita dilemahkan. Ya makanan juga. Ya kita dibombardir dari segala sisi. Jadi apapun yang kita konsumsi itu adalah diri kita kan, ya kan. Jadi yang kita konsumsi itu bukan makanan saja bukan. Betul. Tapi segala ilmu pengetahuan yang kita dapati, even dari manapun itu juga sebuah hal yang kita konsumsi bukan. Betul. Makanya kenapa saya selalu sarankan teman-teman untuk Baik, selamat sore Kak Titia. Yes, sore Kak Habibi. Habibi kan? Habibi. Iya, Kak Habibi. Terima kasih sudah datang kembali di podcast Ngaji Roso Kak. Astungkara Swaha masih diberikan kesempatan di sini. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Baik dong. Oke Kak, kita langsung masuk ke tema pertama tentang permasalahan yang dimasalahkan antara makan 3 kali sehari atau makan sekali sehari itu cukup. Dan untuk pertanyaan pertama itu, sejak kecil kita diajarkan untuk makan 3 kali sehari. Dan menurut Kak Titia, apakah itu benar-benar kebutuhan biologis manusia atau hanya kebiasaan yang akhirnya dianggap sebagai kebenaran? Jadi gini, sebetulnya makan 3 kali sehari itu kan emang industri makanan dari awal itu dari Kellogg's kalau nggak salah ya. Itu dia dari Amerika, dia kayak mewajibkan kita itu makan sehari 3 kali karena untuk sarapan itu dia harus sarapan pakai gula. Nah itu sebetulnya dari industri. Industri itu mewajibkan kita makan 3 kali sehari. Padahal tubuh kita itu gitu kalau tiap-tiap tubuh manusia itu kan beda-beda ya cara sistemnya. Nah semakin kita dewasa kita pasti akan mempelajari bagaimana cara kerja tubuh kita. Nah yang sudah saya pelajari dengan benar adanya kalau tubuh kita diistirahatkan setidaknya lebih dari 12 jam, badan kita itu menghasilkan yang namanya autofagi. Autofagi itu di badan kita itu untuk benerin sel badan kita lagi. Kalau misalnya kita nggak benerin apa gimana? Kalau kita makan terus ya, badan kita itu nggak punya kesempatan untuk membenahi dirinya, karena selalu harus makan, kayak harus mengkonsumsi makanan yang sudah kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nah itu harus, jadi kita kayak kerja terus badannya kerja terus, akhirnya kitanya nggak bisa beristirahat. Pertama nggak bisa memperbaiki, kedua nggak bisa melahirkan autofagi, keempat nggak bisa yang namanya regenerasi. Nah kalau kita makan sehari 3 kali, udah pasti badan kita akan sangat lelah. Nah itu secara sains ya. Nah cuma kita balik lagi ke tiap-tiap manusia, bagaimana dia menjalani tubuhnya masing-masing pasti mempunyai beda-beda ya perbedaan caranya di dalam badannya, sistemnya. Itu harus dipelajari lagi. Cuma kalau secara sains memang ini sudah dibuktikan bahwa setiap lebih dari 12 jam kita tidak makan itu akan melahirkan autofagi gitu. Jadi kalau makan itu yang saya pelajari juga mungkin bukan makan 3 kali sehari, tapi mungkin dihitung berapa jarak waktu kita tidak makan. Sebetulnya itu sih. Kalau secara sains ya. Gitu Kak. Oke. Misal saya ambil dari case saya sendiri Kak. Oke.
Yang saya pertanyakan itu apakah sarapan itu bisa membuat gemuk, dan saya juga menemukan sebuah artikel atau sebuah postingan di Instagram bahwasanya kalau kita nggak sarapan kita bikin gemuk. Oh Yang mana gitu. itu yang benar ya? Nah, sebenarnya sarapan itu kan namanya kalau di bahasa Inggris namanya breakfast. Jadi kita buka puasa sebetulnya. Kita tuh buka puasa. Nah, buka puasa itu balik lagi dihitung dari berapa lama kita sudah berpuasanya. Jadi kan intinya kan gitu. Bagaimana? Breakfast itu kan buka puasa. Nah, kamu hitung puasanya sudah berapa lama. Nah, itu buka puasanya itu dihitung dari berapa lama kamu berpuasanya. Kalau menurut kamu 8 jam sudah berpuasa selagi kamu tidur gitu, selagi kamu malam itu berpuasa, ya mungkin 8 jam itu sudah baik menurut kamu, ya berbukalah gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku memang buka puasa itu jam 12. Jadi tidak pagi. Memang jam 12. Dan aku makan kalau bisa yang paling bagus itu adalah ketika matahari masih di atas. Karena ketika matahari itu masih terlihat gitu, tubuh kita tuh mengerti. Jadi badan kita tuh mengerti kalau misalnya ada matahari, nah itu ada yang namanya panas di badan. Di traditional Chinese medicine itu dia ngerti bahwa badan kita tuh panas. Nah, badan kita panas itu adalah waktu kita untuk mengkonsumsi makanan. Jadi kita kalau akan lebih baik ketika kita makan itu di jendela ketika ada matahari. Sekitar matahari nggak ada gitu, lebih baik kita sudah mulai berpuasa. Atau makanan yang tidak memberatkan tubuh kita untuk bekerja gitu sebetulnya. Jadi bikin gendut atau tidak bikin gendut bukan karena itu makan pagi atau makan siang atau makan malam, tapi bagaimana cara kita berpuasa dan buka puasanya gitu sih. Jadi kalau aku jujur ya, aku setiap hari memang berpuasa. Jadi aku hitung puasaku, bukan hitung berapa banyak makanku. Karena badanku butuh istirahat dari makan kan. Kalau misalnya kita makan terlalu banyak gitu, udah pasti badan kita lelah. Karena belum tentu makanan yang kita masukkan itu adalah makanan-makanan yang baik buat tubuh kita. Karena kita tahu sendiri, zaman sekarang makanan itu udah banyak sekali kayak GMO, kayak modified, semuanya sudah sudah ditentukan sama mereka supaya DNA kita ini sudah mudah bukan dihancurkan ya, dilemahkan lah supaya kita itu jadi mudah dimasukin apa yang mereka ingin masukin ke dalam kita, gitu sih sebenarnya. Dari case yang saya ambil untuk saya jadikan pertanyaan itu, untuk berapa lama rata-rata idealnya manusia itu harus berpuasa, Kak? Dan untuk berbuka puasa sebaiknya itu di jam-jam berapa? Untuk memulai dari awal, mungkin dari program diet atau menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam tubuhnya. Oke. Balik lagi akan saya tanya lagi, biasanya ini saya pegang case banyak juga ya, orang-orang yang bertanya tentang puasa gitu. Saya kan pasti balik lagi tanya gitu, kamu sanggupnya di mana pertama? Kamu biasanya seperti apa? Karena kan gak bisa langsung kaget orang, karena nanti yang ada malah detox. Nah, ketika detox itu rasanya kayak keracunan memang. Badannya sakitnya kayak keracunan kalau detox. Karena kalau pada saat detox itu kayak cacing-cacing yang di dalam, parasit-parasit yang di dalam itu dia buang racun gitu. Karena dia kesakitan, nggak dikasih makan, dia marah, dia buang racun. Nah, badan kita makanya kayak keracunan. Saya juga ngalamin bertahun-tahun yang lalu gitu, waktu saya masih belajar yang namanya tidak makan sama sekali itu, yang 3 hari itu, 6 hari, 5 hari gitu saya belajar itu. Awal-awal saya memang kayak keracunan, kayak yang sampai kayak gitu. Rasanya tuh kayak gitu rasanya. Cuma ya balik lagi, kamu sanggup atau tidak menjalani itu. Kalau misalnya sanggup, boleh. Pertama kali saya pasti saranin tidak makan 3 hari sama sekali, 72 jam kalau sanggup ya. Nah, itu ketika dia menjalani 3 hari berpuasa itu bukan hanya tubuh yang diriset, tapi secara pemikiran, rasa, dan spiritualism kita bakal diriset semuanya. Jadi kalau aku mau saranin ya kalau bisa jalanin puasa 3 hari tidak makan sama sekali. Cuma gitu, balik lagi ke sakitnya apa. Karena sebenarnya banyak banget kayak traditional pengobatan itu mereka berusaha kayak mereka asking itu apa sih? Mereka biasanya meminta si
pasiennya itu untuk puasa nggak makan sama sekali. Apalagi penyakit cancer itu biasanya untuk mau reset dulu badannya, itu biasanya suruh 3 hari dulu tidak makan sama sekali, hanya air putih saja. Cuma kan biasanya balik lagi ke orangnya, apakah dia baik-baik saja, oke dengan rasa yang keracunan tersebut. Karena saya udah ngalamin beberapa kali ya, saya tahu rasanya seperti keracunan itu kayak gimana ketika saya berpuasa. Cuma setelah tahun kedua, ketiga kali kamu ngelakuin itu, lama-lama jadi ringan. Dan sekarang saya udah terbiasa puasa hampir setiap hari. Gitu. Bertanya tentang puasa tadi Kak. Itu puasa 3 kali, bukan 3 kali, 3 hari itu dilakukan dalam 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, dan untuk penderita MAH atau penderita GERD, apakah itu dianjurkan dengan melakukan metode tersebut? Jadi gini, ini menurut pengalaman saya ya, karena sebetulnya saya bukan dokter juga, saya bukan dokter. Ini menurut pengalaman saya, karena sebetulnya saya tadinya juga sakit kan, saya sakit celiac disease namanya, autoimun di usus. Nah, yang kita tahu bahwa orang yang penyakit autoimun seperti saya, itu ada yang namanya leaky gut, perutnya bolong. Nah, mostly orang-orang yang sakit autoimun, mereka perutnya bolong, ususnya bolong. Jadi ada yang something wrong with the usus gitu ya. Namanya leaky gut. Nah, kalau saya dulu memang saya puasa 3 hari sama sekali nggak makan, itu biasanya saya jalaninnya setahun sekali. Saya setahun sekali. Nah, cuma kalau kita lihat dari kebanyakan orang yang sudah jalani, ini saya soal juga banyak juga ternyata orang bermunculan melakukan hal yang sama seperti saya. Malah bahkan ada yang sudah sebulan tidak makan sama sekali, cuma air putih doang. Itu ada. Gak apa-apa Kak? Gak apa-apa, baik-baik saja mereka. Cuma saya belum pernah ngejalanin itu gitu. Saya cuma ngejalanin 3 hari doang karena saya merasa tidak punya kebutuhan sampai seperti itu, se-ekstrim itu. Saya juga tidak punya kebutuhan seperti itu. Tapi ada yang menjalani itu dan mereka baik-baik saja. Kemarin saya lihat juga beberapa orang yang sampai seminggu, 2 minggu itu pun ada gitu. Dan mereka baik-baik saja. Menurut sains katanya manusia itu tidak sebegitunya membutuhkan makanan. Menurut sains. Kalau air putih, 2 hari aja, 3 hari kita pasti udah meninggal. Iya, air putih ya. Tapi kalau misalnya makanan itu tidak. Jadi sebetulnya akan aman-aman saja sebetulnya buat orang yang mau ngejalanin itu ya. Aman, jadi gimana tadi pertanyaannya? Kalau berpuasa 3 kali sehari, 3 hari? 3 hari dalam 1 minggu atau 1 bulan atau dalam 1 tahun? Kalau saya 1 tahun. Setelah itu dilanjut dengan pertanyaan, bagaimana dengan si penderita GERD atau MAH? Dan aman atau tidak lagi, gitu ya? Satu lagi, dalam Kak Ditya menjalani puasa 3 hari tersebut, itu Kak Ditya mengkonsumsi minum air putih saja? Air putih saja ya? Air putih saja. Tidak ada yang lain, hanya air putih saja. Kalau saat perut kosong kah atau diberi waktu-waktu tertentu buat mengisi perut? Terus minum air putih. Dan kalau misalnya udah mulai low banget, saya kasih garam Esteltic, saya taruh bawah lidah, terus minum. Oh, jadi manis atau asin? Garam. Taruh bawah lidah, terus saya minum. Itu yang direkomendasikan air yang dimineral atau tingkatan lain nggak? Saya biasanya pakai air yang pH-nya 8. Lebih ya. Iya. Tapi kalau orang yang sakit GERD gitu menurut saya mereka cuma takut doang. Karena sebenarnya perut GERD itu kan dia ada racunnya racun parasit di dalam perutnya. Tahu. Iya, namanya Helicobacteria namanya. Helicobacteria namanya kalau nggak salah. Ya, itu dia memang dia bikin perut kita yang namanya kena GERD. Nah, kalau kita berpuasa itu, nah dia tuh berantakan dia di dalam perut kita tuh. Makanya dia kayak ngeluarin itu asam, ngeluarin racun, makanya kita kayak mau keracunan gitu. Padahal kita lagi ngebunuh mereka semua. Apalagi asam lambung juga naik-naiknya itu Kak. Iya dong. Tapi setelah hari ketiga justru malah semuanya jadi tenang. Biasanya hari pertama, hari kedua tuh udah kayak neraka itu semuanya. Kayak disiksa ya Kak. Serius. Hari kedua, 3 awal, terus habis itu
udah lewat hari ketiga tuh rasanya udah tenang semua badainya. Sudah pergi itu semua parasit kayaknya udah mati gitu, rasanya gitu. Gitu ya. Gini Kak, pertanyaan untuk melanjutkan tentang berpuasa tadi Kak. Apa yang dilakukan Kak Didia dalam menjalani proses metode 3 hari puasa itu Kak? Ataukah menjalani kehidupan seperti sehari-hari? Nggak bisa. Atau kalau menyendiri gitu? waktu awal itu saya nggak bisa, saya di rumah. Saya dirumahkan, istirahat Iya terus. untuk 3 hari. Karena waktu itu saya sakit. Saya masih sakit autoimun kan dulu. Lalu kan saya sudah sembuh di tahun 2023 itu. Saya sudah sembuh, sekarang saya sudah sehat walafiat. Karena sebelumnya saya sakit, saya mencari cara bagaimana saya bisa menyembuhkan diri saya gitu. Waktu itu saya istirahat. Tapi setelah tahun ke-5, saya bisa melakukan pekerjaan biasa. Tapi memang tidak berat. Cuma karena saya tahu saya berpuasa gitu, jadi saya biasanya gerakannya nggak akan cepat-cepat. Saya akan sangat lambat. Jadi saya sengaja untuk tidak terburu-buru, saya pelan-pelan gitu. Oke Kak. Melanjutkan pertanyaan dari yang tadi Kak, tentang soal makan. Kalau memang tubuh tidak selalu membutuhkan makan 3 kali sehari, kapan sebenarnya seseorang tahu bahwa dirinya benar-benar lapar atau ingin sekedar hanya makan saja gitu Kak? Tahu ngemil. Nah, badan kita tahu kok sebenarnya kok. Kita tahu. Jadi lapar itu nanti memang harus kita yang akan mempelajari tubuh kita sendiri. Tapi memang bukan karena jamnya. Bukan karena beberapa jam kita belum makan terus kita berasa lapar. Nanti ada rasanya. Karena saya sendiri juga orangnya suka bingung. Saya sebetulnya udah lapar apa belum? Takutnya ini lapar mata kan? Tapi biasanya berasa kok gitu. Selanjutnya, apakah ada risiko ketika kita makan hanya karena jam menunjukkan waktu makan, bukan karena tubuh meminta energi, Kak? Gimana? Apakah ada risiko ketika kita makan hanya karena jam menunjukkan waktu makan, dan bukan karena tubuh meminta energi, Kak? Resikonya yaitu, jadi kita membuat tubuh kita lelah saja. Makanya biasanya kadang pernah nggak sih kalau lagi makan terus tiba-tiba habis makan jadi kayak ngantuk banget, capek banget. Nah itu selain kita hanya lapar mata, kedua kita salah makan. Bukan makanan yang harusnya menambahkan energi tubuh kita, malah justru akan membuat lelah tubuh kita. Gitu. Oke, baik Kak Ditya. Kemudian kita akan masuk ke tema kedua, yaitu tentang tubuh kita sebenarnya tidak butuh makan sering itu. Jadi ada orang yang takut telat makan karena khawatir atau tubuh lemas. Nah, apakah ketakutan mereka itu menurut Kak Ditya sepenuhnya benar? Atau ada yang perlu diluruskan nih Kak? Tapi balik lagi ya, ini kan harus kembali lagi ke sistem badannya dia seperti apa. Karena kan kita nggak tahu juga kasusnya dia seperti apa. Kasusnya, kan aku nggak tahu. Jadi kita harus tahu dulu dia punya kasus badannya dia itu punya penyakit apa. Atau punya kebiasaan seperti apa. Itu balik lagi ke cek dulu semuanya. Saya kan selalu sarankan untuk cek dulu ke dokter. Cek lagi, pelajari lagi, cek lagi. Karena tiap-tiap manusia pasti beda-beda. Gitu. Oh, oke. Jadi tergantung masing-masing ya? Lah ya kan badan kita beda. Iya benar. Karena kebiasaan kita setiap hari kan pasti beda-beda. Okay. Nah dari situ kan berangkat dari situ biasanya kelihatan kalau dia itu cara kerja tubuhnya seperti apa. Nah biasanya kalau orang datang ke saya kan balik lagi karena ini semua personalized. Saya tanya lagi, kakak tiap hari makan jam berapa? Kakak tiap hari makan apa? Itu pasti sangat memperlihatkan gaya hidupnya dia, memperlihatkan cara sistem tubuhnya. Nah dari situ kita bisa berangkat untuk ini lebih baik bagaimana gitu sih Kak. Oke. Kemudian bagaimana cara membedakan lapar secara fisiologis dengan lapar yang muncul karena emosi,
kebiasaan atau lingkungan, Kak? Ini harusnya belajarnya bukan soal laparnya ya. Menurut aku nih harus belajar bagaimana cara mengenali diri sih. Karena sebetulnya yang ditanya tuh nih, ini gimana orangnya kok bisa nggak tahu dia lapar karena emosi atau karena gimana? Coba kamu nanya sama teman kamu aja gini. Nanti kamu suruh bikin percobaan. Aku boleh nggak pinjam satu orang di sini, siapa gitu? Kamu sini, kamu deh. Sini masuk sini ya. Aku tanya gini. Tangan kamu begini. Tangan kamu begini. Kencang ya? Ya. Kencengin, kencang. Nah, aku tanya, nama kamu siapa? Akmal. Bilang, namaku Akmal. Namaku Akmal. Kencang ya? Kamu bilang, nama saya Habibi. Bilang. Nama saya Bibi. Bener ya? Bilang, nama saya Habibi. Nama saya Bibi. Bohong. Lagi, kencengin. Nama saya Habibi. Bohong kamu. Karena apa? Badannya bisa bilang kamu bohong. Sekarang kamu bilang gini, aku lapar. Aku lapar. Kencengin ya. Aku lapar. Benar? Iya. Enggak, kamu nggak lapar. Yaudah kamu minta tanya teman kamu gitu aja. Karena badan kamu nggak bisa bohong. Gitu doang. Itu gampang sih. Bingung ya? Nangkep nggak? Nangkep. Berarti badan kita tidak bisa bohong. Kalau ternyata rasa kita bisa bohong terhadap diri kita, tapi badan kita tidak pernah bisa bohong. Keren itu. Kok keren? Badan kita yang keren. Hanya saja kita tidak diberikan ilmu pengetahuan bagaimana caranya mengerti tentang tubuh kita. Oke. Jadi nggak lapar kan? Enggak. Jadi nggak bisa makan kan? Harusnya nggak usah makan ya. Iya. Nanti tanya sama teman-teman, kalau teman-teman di rumah nggak tahu nih lapar karena emosi atau lapar karena beneran lapar, kamu minta tanya temenmu. Tanya dong, pegangin. Gue lapar, langsung gituin. Gitu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau seseorang ingin mulai mengurangi frekuensi makan, apa yang harus dipahami terlebih dahulu agar tidak justru membahayakan tubuhnya? Mengurangi frekuensi mah tinggal mengurangi saja. Dibikin sibuk. Kenapa justru makan yang berlebih itu lebih berbahaya daripada makan yang kurang? Makan yang berlebih itu bahaya. Makan yang salah itu berbahaya. Kalau kamu tiap hari makannya mie terus, itu berbahaya nggak? Berbahaya. Kalau kamu tahu nih belajar tentang makanan yang sehat, terus kamu makannya terlalu banyak, bagus, bahaya atau enggak? Bahaya. Jadi yang bagus pas-pas aja. Gimana? Oke, Kak. Oke. Baiklah. Ya. Apa lagi? Kemudian masuk ke tema ketiga. Tentang mengapa orang modern makin sakit meski makan bergizi. Ini gizinya yang benar nggak nih? Apakah kita benar-benar membicarakan tentang gizi? Kalau benar-benar mengerti tentang gizi, nanti kita harus pelajari dulu nih gizi yang bagaimana. Ayo. Karena kadang-kadang orang merasa kalau mereka makan suplemen itu mereka pikir itu bergizi. Padahal pada kenyataannya suplemen itu adalah chemicals yang di badan kita yang belum tentu badan kita bisa cerna dengan baik. Semakin itu rumit pembuatannya, semakin itu rumit akan kita bersihkan di dalam tubuh kita. Nah, masalahnya yang dipertanyakan adalah gizi yang seperti apa yang kalian sedang bicarakan ini. Apalagi di zaman sekarang kan banyak yang sudah dimodifikasi. Iya benar, makanya gizi yang seperti apa yang kamu sedang bicarakan. Kecuali kamu nernak ayam sendiri, kamu pasang beras sendiri, kentang sendiri dengan tanah yang baik, ya mungkin itu menjadi gizi yang baik. Tapi kalau tidak, ya aku akan bertanya lagi sama teman-teman, apakah kamu sudah benar-benar menjalankan tentang gizi yang baik? Atau cuma ikut-ikutan bilang itu bergizi karena ada labelnya tulisannya bergizi. Itu yang harus dipertanyakan, bukan? Iya benar. Apakah masalah kesehatan hari ini lebih banyak disebabkan oleh kualitas makanan, jumlah makanan, atau justru gaya hidup secara keseluruhan, Kak? Ya semuanya dong.
Semakin saat ini yang sedang terjadi, biasanya stresnya lebih kencang. Stresnya gara-gara apa? Pertama, banyak nih ya. Contohnya nih gampang nih. Kalau zaman sekarang radiasi itu sangat kencang sekali nggak? Benar. Radiasi. Kamu pikir radiasi mengganggu sistem tubuh kita atau tidak? Mengganggu. Mengganggu ya. Kamu pegang handphone terus aja, sebenarnya darah kamu dilemahkan pertama. Habis darah kamu dilemahkan, dia masuk ke sistem kepala kamu, neuron sistem kamu. Di sistem syaraf, semuanya tegang. Begitu tegang, badan kamu lemah. Habis itu kamu tambahin makanan, racun. Udah lemah dikasih racun. Kira-kira itu baik atau tidak buat tubuh kita? Nggak baik. Iya sudah. Iya sudah. Ini pertama kali loh aku ketemu Mbak Ditya. Oh iya. Oh iya, kita kenalan. Iya, Denny Darko. Aku pikir udah pernah kenalan. Iya, belum. Oh iya, aku Ditya. Dan sebenarnya kalau pribadi mau nanya ini tentang bagaimana menguruskan badan, tapi itu nanti kayaknya. Ini lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang disarikan dari sahabat Ngaji Roso. Iya. Dan tadi beberapa sempat ditanya, aku belum pernah ketemu kamu juga ya. Baru dia. Oke, nah tadi meneruskan pertanyaan tadi, kenapa kok zaman sekarang tuh orang modern itu makin sakit padahal disebut makanannya bergizi. Tadi kan Mbak Ditya udah sebutkan. Nah, cuman akhirnya pertanyaannya lagi itu adalah sebenarnya yang akhirnya membuat potensi sakit itu tinggi itu disebabkan karena kualitas makanan atau karena jumlah makanan yang dikonsumsi atau jangan-jangan bukan itu tapi lebih ke gaya hidup dari makanan apapun yang dikonsumsi. Oke. Sebetulnya aku menjabarkan ini dari POV ya. POV itu point of view. Yeah, point of view. Saya dari point of view sebagai holistic practitioner. Nah, jadi sebagai holistic practitioner itu kita melihat dari 360 derajat. Oke. Bagaimana sebenarnya sistem manusia ini sekarang sedang berjalan seperti apa gitu. Nah, kebetulan memang tidak banyak pemimpin-pemimpin yang di sana, yang di atas-atas sana tuh yang 1% itu menginginkan kita untuk sehat walafiat. Karena ada industri yang mereka sedang jalankan. Oke. Nah, industri itu banyak sekali sisi atau posisi yang sedang diserang untuk para manusia ini. Kayaknya nanti juga kita ngobrol sama Pak Dharma ya. Seru tentang ini. Kalau saya memang senang dari sisi kesehatan. Jadi memang saya pelajari bahwa sebenarnya manusia ini lagi diserang habis-habisan. Secara fisiknya itu banyak sekali. Ya dari makanan juga kita dihabiskan, bukan dihabiskan ya. Dari sisi makanan kita dilemahkan. Oke. Dari makanan, sisi spiritual kita Juga dilemahkan. Dari makanan, untuk pemikiran kita dilemahkan. Oh iya? Iya. Dari minuman, dari sisi spiritual kita dilemahkan. Spiritual dan pikiran dan rasa semuanya dilemahkan. Oke. Secara vibrasi kita dilemahkan. Ya makanan juga. Ya kita dibombardir dari segala sisi. Jadi apapun yang kita konsumsi itu adalah diri kita kan, ya kan. Jadi yang kita konsumsi itu bukan makanan saja, bukan. Betul. Tapi segala ilmu pengetahuan yang kita dapati, even dari manapun, itu juga sebuah hal yang kita konsumsi, bukan? Betul. Ya. Makanya kenapa saya selalu sarankan teman-teman untuk berpuasa. Karena kalau kita berpuasa itu, pasti kita akan kembali masuk ke dalam diri kita. Oke. Nah, tapi itu tadi, kalau memang seperti itu, manusia ini kan makhluk sosial. Yes. Dan kadang-kadang apa yang akhirnya berbahaya atau jelek untuk dikonsumsi, itu for the sake of social engagement ya. Yes. Karena kan kita ketemu sama teman-teman, terus kita ketemu di satu kafe yang ya, semua minumannya bergula. Kalaupun ada air mineral ya paling cuman itu, seperti itu. Yes, benar. Nah, apakah terus kemudian saat kita menjadi ingin sehat, kita akhirnya mengurung diri dan soliter? Enggak menjadi soliter. Kamu akan menjadi vibrasi yang mencari vibrasi yang sama. Kalau misalnya saya, jujur saya tidak punya teman yang merokok memang. Oh. Jujur gitu. Ya, cuma di sini aja nih biasanya. Gak apa-apa, saya masih bisa toleran. Iya. Tapi ya, di teman saya nggak ada yang rokok. Minum-minuman keras pun tidak. Oh iya? Iya. Karena memang saya dan pertemanan saya pasti akan, bukan saya memilih, tapi entah kenapa semesta akan hanya mengantarkan orang-orang yang dekat ya, dekat itu pasti tidak akan merokok, tidak akan minum, olahraga kita rajin olahraga, mereka pun rajin berpuasa, makanannya pun kita pilah habis-habisan.
Jadi itu tidak sengaja akan dipertemukan sama Tuhan. Karena dimanapun juga kayak kita misalnya, kamu tahu yang itu yang ting gitu yang misalnya ini kita kasih 30 talat, misalnya ini 420 gitu. Ini yang 312 gitu ting ini tidak akan bergetar. Tapi kalau ini ternyata sama vibrasinya, kita ting ini getar juga tuh. Ya sebetulnya law of attraction, law of the universe itu sebetulnya tidak bisa dirubah karena it is what it is gitu. Kita akan hanya mendetikkan kepada orang-orang yang sama vibrasinya. Jadi sebetulnya kita nggak akan menjadi makhluk yang akan sendiri atau soliter. Tapi artinya itu tadi ya, berarti memang ini secara gaya hidup ya memang harus dibenarkan, bukan masalah makanan atau kualitas makanannya itu. Sebetulnya Abu dan saya lihat itu gaya hidup ya. Kamu yang membenahi karakter kamu dulu. Ketika kamu sudah tahu apa yang baik untuk kamu dan kamu mengerti apa yang terbaik untuk diri kamu, kamu akan menjadi sosok atau diri yang ya begitu saja. Tidak akan ngomong lagi ini adalah sebuah gaya hidup, tapi ya itu gue. Misalnya pun saya datang ke sini ditawarin apa gitu, maaf saya tidak. Apakah mereka membenci saya? Tidak, karena ya kita mau. Iya. Ya kan? Iya, betul. Tapi artinya itu ya, memang kembalinya kita harus mengontrol diri kita sendiri sebelum akhirnya kita ketemu sama orang-orang yang vibrasinya itu tepat dengan kita. Iya, tapi kalau kamu sudah cukup sebagai karakter, sudah kuat menjadi sebuah karakter, orang pasti akan mengikuti kamu. Iya. It's human nature. Iya. They always want to follow. Iya. Apa namanya? Kalau dibilang itu ada yang great minds think alike, ada birds with the same feather. Oh gitu ya?